Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, mari kita belajar bersama. Ayo. Baik, di sini kita akan membahas mengenai JavaScript Session 2 Session 2 atau part 2-nya. Jadi di sini seperti yang kalian ketahui, JavaScript adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia. Jadi JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman di web. Pada sebelumnya, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih JavaScript ini, terus kayak pengenalan JavaScript gitu ya. Terus ini langsung aja kita akan bahas di JavaScript Attachment. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa sih itu JavaScript Attachment. Jadi JavaScript Attachment atau penugasan JavaScript yaitu kayak operator penugasan gitu. Operator tugas memberikan nilai ke variabel JavaScript. Untuk contoh penugasannya kita bisa pakai kayak sama dengan. Sama dengan itu termasuk operator yang tugasnya memberikan nilai ke variabel. Kita coba di aplikasi Sublime Text ini, kita coba buat kodenya. Oke. Untuk di sini heading 2-nya kita akan isi dengan operator sama dengan. Kemudian di bawah dituliskan PID sama dengan demo tutup kurung siku P. Kemudian script variabel Y sama dengan 15. Jangan lupa titik koma. Kemudian dokumen dot get element by ID. Demo, sorry ini kurung biasa ya. Kemudian ini dot inner HTML sama dengan Y titik koma. Kemudian bawahnya penutupnya script. Habis itu jangan lupa untuk di save. Setelah di save kita coba open in browser. Oke, hasilnya akan seperti ini. Untuk operator sama dengan hasilnya adalah 15. Jadi 15 ini nanti selanjutnya akan saya bahas di penjelasan selanjutnya. Apa sih 15 itu gitu, sebagai apa gitu ya. Baik, untuk operator itu ada juga selain sama dengan itu seperti tambah, kurang, kali, bagi, seperti itu. Kemudian ada lagi tanda persen, itu seperti modulus.
itu juga untuk membagi. Jadi kita menggunakan operator penugasan yang benar yang akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa juga menggunakan kayak penjumlahan, misal kita akan mencari penjumlahan berapa tambah berapa, misal A sama dengan B ditambah C. Itu nanti kita masukkan dulu nilainya, variabel A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu JavaScript Data Types. Untuk tipe data JavaScript ini sendiri menampung sangat banyak tipe data dalam variabelnya ya, seperti ada angka, string, objek, dan ada banyak lagi. Dalam pemrograman, tipe data itu sebagai konsep yang sangat penting agar kita dapat mengoperasikan suatu variabel. Sangat penting untuk mengetahui tipenya. Jadi dia itu tipe data apa? Angka, string, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan contohkan aja di sini. Kita coba langsung di sini aja ya. Oke, kita hapus. Ini headingnya kita ganti dengan tipe data. Kemudian terserah di sini kalian mau kasih paragraf atau enggak. Kalau kalian mau kasih paragraf bisa di atasnya ini, di sini kayak ini ya. P ini kalimat apa? Misal ini adalah contoh. Gitu misal. Kemudian kasih PID sama dengan dalam tanda kutip ganda demo. Kemudian dalam script kita akan isi variabelnya, misal ini 15 ditambah 50 ditambah dalam string mawar itu ya. Kemudian ini sudah betul, jangan lupa untuk langsung aja di save. Setelah di save, kita coba open in browser. Hasilnya akan seperti ini. 65 ini adalah hasil dari penjumlahan 15 tadi ditambah dengan 50, dan juga mawar berasal dari yang ada di dalam tanda kutip ganda. Seperti itu. Jadi untuk tipe data ini sendiri, seperti yang kita pahami, terdapat banyak sekali jenisnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu JavaScript function. Jadi fungsi JavaScript adalah yaitu sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Jadi sintaks dari fungsi JavaScript yaitu dengan function, kata kuncinya, diikuti dengan nama, diikuti dengan tanda kurung. Nama fungsi dapat berisi huruf, angka, strip bawah, dan tanda dolar, atau aturannya sama kayak variabel. Untuk parameter fungsi dicantumkan di dalam tanda kurung.
Kemudian argumen fungsi adalah nilai yang diterima oleh fungsi saat dipanggil. Jadi, fungsi hampir sama dengan prosedur atau subrutin dalam bahasa pemrograman yang lain. Untuk fungsi kembali atau return, fungsi akan berhenti dijalankan jika sudah JavaScript-nya mencapai pernyataan. Jadi, fungsi sering menghitung nilai kembali, nilai yang dikembalikan ke pemanggil. Nah, untuk fungsi yang digunakan sebagai nilai variabel, menurut w3schools.com, kalian bisa lihat langsung di w3schools.com karena di sini banyak sekali manfaat-manfaat pemrograman web. Kalian bisa mengetahui banyak hal di sini. Ini juga rekomendasi dari dosen saya yang mengampu mata kuliah pemrograman web ini. Kemudian variabel lokal. Variabel yang dideklarasikan dalam fungsi JavaScript. Oke, lanjut aja. Untuk materi berikutnya adalah JavaScript Objects. Nah, JavaScript Objects ini untuk dalam kehidupan nyata, misal mawar adalah sebuah benda. Kita nyatakan mawar adalah sebuah benda, atau misal kursi, pintu, itu semua adalah sebuah benda. Kemudian sebuah benda itu sendiri memiliki sifat serta nilai-nilai yang berbeda-beda. Yang telah kita ketahui bersama di pembahasan sebelumnya, variabel merupakan wadah untuk nilai data. Jadi kita contohkan aja di sini untuk contoh objek. Di sini untuk contoh objeknya, coba kita ganti ini aja. Objek. Contoh objek. Kemudian pdemo. Bebas kalian mau tulis variabel apa. Di sini saya mau menulis variabel mengenai bunga atau tumbuhan aja ya, tumbuhan. Kita pakai kaktus. Kemudian di dalam sini kita ganti juga dengan tumbuhan. Oke, kemudian save. Kita coba open in browser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Objek ini adalah contoh objek kaktus. Jadi ini tadi ada berada pada heading 2, sementara ini berada pada tag paragraf. Kemudian yang ini merupakan yang berada dalam tanda kutip ganda dan contoh objek kayak gitu.
Jadi objek juga mengandung jadi objek juga merupakan variabel, tapi objek bisa mengandung banyak sekali nilai. Objek JavaScript merupakan wadah untuk nilai bernama yang disebut properti atau metode. Definisi objek sendiri untuk spasi dan jeda baris itu tidak terlalu penting ya. Di sini kita dapat mencangkup banyak baris. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah JavaScript events atau acara. Jadi dalam hal ini, untuk events HTML bisa menjadi sesuatu yang dilakukan oleh browser atau oleh pengguna. HTML memungkinkan atribut pengendali kejadian dengan kode JavaScript untuk ditambah ke elemen HTML. Bisa dengan tanda kutip tunggal atau dengan tanda kutip ganda. Baik, untuk kode JavaScript biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa terdiri dari beberapa baris dan lebih umum melihat atribut peristiwa atau events yang memanggil fungsi. Kemudian kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu JavaScript strings. Untuk JavaScript strings, yaitu digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript, kalau menurut w3school.com yang saya anjurkan kalian untuk memakai, di sini string JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Seperti contoh di sini, ini Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda, dan di dalam contoh ini saya menggunakan tanda kutip ganda. Baik, untuk panjang string kita gunakan properti built-in length. Untuk karakter escape, karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. Jika string tersebut akan dipotong menjadi kalimat, solusinya untuk menghindari masalah ini yaitu dengan menggunakan karakter escape backslash, kayak slash gitu ya karakternya, yaitu mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Lanjut ke string methods. Untuk metode JavaScript string ini untuk length property itu mengembalikan panjang string. Kemudian the index of metode mengembalikan indeks posisi yang first terjadinya teks ditentukan dalam string. The last index of method mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Untuk index of dan last index of, kembalikan -1 jika teks tidak ditemukan. Kemudian untuk search, metode mencari string untuk nilai tertentu dan kembali posisi semula. Apakah kalian menyadari bahwa index of dan search itu sama?
pertanyaan begini, apakah index of dan search itu sama gitu ya? Jawabannya adalah tidak sama. Perbedaannya, kalau search metode tidak bisa tidak bisa mengambil argumen posisi start kedua. Sedangkan index of metode tidak bisa mengambil nilai-nilai pencarian yang kuat atau ekspresi reguler. Seperti itu. Lanjut untuk JavaScript numbers. Baik, untuk JavaScript numbers atau nomor JavaScript. Jadi, JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Angka ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah. Kemudian presisi, bilangan bulat atau bilangan tanpa titik atau notasi eksponen akurat hingga 15 digit. Kemudian jumlah maksimum desimalnya yaitu 17. Tetapi aritmatika floating point tidak selalu akurat 100%. Untuk mengatasi masalah di atas, ada baiknya mengalihkan dan membagi. Kemudian yang perlu kalian hati-hati, JavaScript menggunakan operator plus untuk penambahan dan penggabungan. Angka ditambahkan, string juga digabungkan. Jika Anda ingin menambahkan dua angka yang hasilnya adalah angka, yaitu misal kita pakai variabel A yaitu 50, variabel B 40. Kemudian untuk mencari C atau dengan A plus B, jumlah C itu seperti jumlahnya A plus B gitu ya. Itu kita pakai variabelnya C sama dengan A plus B. Itu nanti akan menghasilkan hasil dari penjumlahannya. Contoh di sini kita ganti dengan number. Kemudian demo variabel A sama dengan 50, koma variabel B sama dengan 60, koma. Kemudian kita akan mencari jumlahnya, yaitu variabel C sama dengan A plus B. Oke. Kemudian di sini di document.getElementaryById, di sini kita tulis aja C. Udah. Kemudian lanjut langsung kita save. Dan coba kita open in browser. Hasilnya adalah total dari A dan B. Ini adalah C. Itu ya. Baik. Kemudian jika Anda ingin menambahkan dua string, hasilnya yaitu rangkaian string. Jika Anda ingin menambahkan angka dan juga string, Anda akan mendapatkan rangkaian string. Jika Anda ingin menambahkan string dan juga angka, hasilnya rangkaian string juga. Baik, untuk string JavaScript dapat memiliki konten numerik. Lanjut untuk berikutnya ada JavaScript number methods. Ini kita lewati aja. Kemudian JavaScript arrays. Untuk JavaScript arrays, array JavaScript ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel.
Misal kita contohkan aja langsung. Di sini kita nggak perlu bikin seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan dalam satu variabel. Kita ganti dulu ini ya, array. Kemudian di sini variabel misal tumbuhan sama dengan tanda kurung, kemudian dalam string misal kita kasih kaktus, kemudian pemisahnya, untuk pemisahnya itu koma, kita kasih dalam string lagi mawar, koma lagi, benalu misal. Kemudian di belakangnya kita kasih titik koma sebagai penutup. Kemudian dalam dokumen .getElement by ID kita kasih variabelnya tumbuhan. Oke, langsung aja kita save, open in browser. Jadi di sini kita memiliki 3 macam nilai dengan satu variabel, dengan pemisahnya adalah koma. Kemudian array itu merupakan variabel khusus yang dapat menambah lebih dari satu nilai seperti yang saya jelaskan dalam satu waktu. Kemudian untuk membuat array dengan menggunakan literal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript. Seperti contoh ya, spasi serta jeda baris tidak penting karena deklarasi dapat mencangkup beberapa baris. Untuk contoh di atas tidak perlu menggunakan neo-array. Untuk kesederhanaan keterbacaan dan kecepatan eksekusi, gunakan yang pertama, yaitu metode literal array. Kemudian jika kita mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks, pernyataan ini mengakses nilai elemen pertama pada misal di sini. Kita misal ini kita nggak pakai, nah itu akan misal di sini, nah itu akan mengacu pada kaktus ini. Misal ini 23, itu akan mengacu pada kaktus. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi saja. Untuk materi selanjutnya yaitu JavaScript Array Methods. Di sini metode JavaScript toString mengonversi larik menjadi string dari nilai larik dipisahkan koma. Seperti contoh sebelumnya tadi. Kemudian join. Metode join juga bergabung semua elemen array menjadi string. Misal kita pakai tadi tumbuhan ya variabelnya. Kemudian untuk dokumen getElementary by ID itu bisa memakai tumbuhan .join gitu. Itu nanti akan berperilaku seperti toString, tetapi sebagai tambahan Anda dapat menentukan suatu pemisah. Kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu JavaScript
array sort. Untuk JavaScript array sort atau penyortir, sort ini semacam array abjad. Kemudian untuk membalikkan array atau reverse, metode membalikkan elemen dalam array juga dapat digunakan untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Untuk urutan numerik, sort fungsi mengurutkan nilai sebagai string. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu JavaScript array iteration. Untuk JavaScript array iteration atau iterasi array berpotensi pada setiap item di array. For each metode panggilan fungsi atau fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Ada array for each yang didukung di semua browser kecuali di Internet Explorer 8 atau yang lebih lama. Untuk array map ini yang berfungsi, yang pertama menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. Kemudian map ini tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai. Kemudian metode map ini juga tidak mengubah array asli. Untuk array map didukung di semua browser kecuali Internet Explorer 8 atau sebelumnya. Untuk array filter, menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Kemudian ada lagi filter, array filter, didukung di semua browser kecuali Internet Explorer 8 atau sebelumnya. Ada lagi array reduce, metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi nilai tunggal. Reduce metode bekerja dari kiri ke kanan dalam array. Lihat juga di reduce rise. Tapi untuk metode reduce ini tidak mengurangi array asli. Jadi sekian materi tugas JavaScript session 2 atau part 2 dalam video saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.